Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Aulia Ramadatul Yandra dengan NIM 210530559. Baiklah, pada pertemuan kali ini aku akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Akan masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai sesuatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Nah, mungkin kedua kita akan masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Nah, jika ada promo great sale suatu produk, pasti kalian akan buru-buru membeli barang itu kan? Nah, itulah yang akan mempengaruhi tingginya permintaan. Karena barangnya murah apalagi berkualitas, maka permintaan banyak sehingga permintaan tinggi. Nah, begitu juga sebaliknya, jika harga cenderung tinggi atau tidak ada promo, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. Yang kedua atau yang B-nya itu yaitu harga barang lain yang terkait. Pada teori ekonomi menyatakan, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Namun, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Yang ketiga atau yang C yaitu tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Daya beli konsumen ditentukan oleh pendataan konsumen tersebut sendiri. Pendapatannya, nah jika pendapatan konsumen tinggi, maka secara otomatis daya beli meningkat. Daya beli ini nantinya meningkatkan permintaan terhadap suatu barang. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen semakin tinggi tingkat pendapatannya. Nah, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Sebagai contoh nih, konsumen tidak perlu menunggu promo untuk membeli suatu barang karena konsumen tersebut memiliki dana yang cukup untuk membeli suatu barang. Yang keempat atau yang D itu yaitu selera masyarakat, di mana jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Selera yang meningkat dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. Yang kelima yaitu jumlah penduduk. Meski kebutuhannya beragam, namun jumlah penduduk mempengaruhi permintaan. Hal ini ditandai dengan semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Selanjutnya kita masuk dalam hukum permintaan, di mana hukum permintaan adalah jumlah suatu barang atau jasa yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang itu akan turun, dengan asumsi faktor-faktor selain harga tidak berubah atau konstan. Nah, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari permintaan. Yang pertama itu ada berdasarkan jumlah permintaan. Terdapat permintaan individu dan permintaan pasar. Yang kedua yaitu permintaan berdasarkan daya belinya, yang mana ada permintaan efektif dan permintaan potensial juga permintaan absolut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi permintaan, di mana fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Contohnya begini. Nah, misalnya ada nih platform online shop yang lagi flash sale ditambah gratis ongkir, pasti kamu bakal memesan barang sebanyak-banyaknya mumpung murah. Rumus dari fungsi permintaan itu sendiri ada QD sama dengan A kurang B PD atau PD sama dengan A kurang B QD. Nah, keterangannya di sini QD itu merupakan jumlah, A-nya konstanta, B-nya koefisien pengarah atau slope, dan PD-nya merupakan tingkat harga. Nah, kurva permintaan menggambarkan hubungan antara kualitas barang yang ditawarkan dengan harga barang-barang. Kurva permintaan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, begitupun sebaliknya. Itu akan menggambarkan hubungan terbalik antara permintaan dan harga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin pembahasan yang sub kedua, yaitu tentang penawaran. di mana penawaran itu dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga
selama periode waktu tertentu. Nah, jadi bisa dikatakan nih pelaku penawar ini merupakan pihak produsen atau penjual. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi penawaran, di mana yang pertamanya adanya sumber daya yang tersedia. Nah, penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi. Jika barang atau jasa yang ditawarkan terbatas atau langka, hal ini berpotensi mempengaruhi kenaikan harga. Kelangkaan barang atau jasa berpengaruh langsung pada elastisitas penawaran, maka penawaran sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. Yang kedua itu faktor penjual atau produser, di mana banyaknya jumlah produsen yang mempengaruhi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang, maka produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran. Karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran, bahkan jika barang tidak ditawarkan akan menumpuk dan perputaran ekonomi tidak terjadi. Yang ketiga yaitu harga, di mana harga ini merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran. Begitu juga terhadap calon pembeli. Calon pembeli akan mengalami kebingungan ketika memiliki suatu kebutuhan namun tidak mengetahui harga barang yang akan dibelinya. Nah, semakin tinggi nih harga suatu barang atau jasa, maka produsen atau perusahaan akan melakukan penawaran barang dengan jumlah lebih banyak. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat atau yang D itu harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Nah, jika suatu barang atau yang disebut sebagai barang utama mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan akan barang utama. Nah, konsumen akan melirik barang pengganti karena biasanya barang pengganti akan memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding harga barang utama. Sebagai contoh nih, jika beras tipe A yang paling digemari oleh konsumen mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif pengganti dengan menggunakan barang B yang fungsinya dan kegunaannya sama namun harga lebih murah. Yang kelima atau E itu ada biaya produksi. Untuk dapat melakukan produksi, seorang produsen memerlukan modal untuk membiayai produksinya, seperti untuk membeli bahan baku, untuk membayar gaji karyawan sebagai pembiayaan untuk pengadaan bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Nah, jika biaya produksi meningkat, maka harga barang akan menjadi tinggi. Akibatnya barang yang ditawarkan jumlahnya hanya sedikit. Yang F itu ada waktu produksi, di mana waktu produksi mempengaruhi terhadap ketersediaan barang. Penawaran akan terjadi ketika barang yang ditawarkan dapat diprediksi akan tersedia dalam tenggang waktu tertentu. Biasanya ketersediaan barang ini bergantung pada seberapa lama waktu produksi yang diperlukan. Yang G itu kemajuan teknologi, di mana membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan. Dengan sendirinya, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak. Yang H yaitu kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai peningkatan produksi dalam negeri guna mengurangi impor, hal ini mendorong para petani untuk meningkatkan jumlah dan kualitas panen, atau meningkatkan jumlah dan kualitas produksi. Hal ini dapat menekan laju impor barang dari luar karena produk lokal dapat memenuhi kebutuhan secara kualitas maupun kuantitas. Yang I atau yang terakhir yaitu pajak dan subsidi. Nah, secara umum dalam istilah perpajakan, pajak dikenal sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meski merupakan ketetapan dari pemerintah, pajak sangat berpengaruh terhadap harga. Jika pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, maka produsen tidak dapat melakukan penawaran sehingga permintaan pun juga menurun. Sedangkan subsidi merupakan bentuk bantuan atau dukungan dari pemerintah yang diberikan sebagai bentuk upaya peningkatan hasil produksi kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi dapat berupa uang atau komoditi. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, maka jumlah produksi akan meningkat. Begitu juga pada sisi penawaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum dan jenis penawaran, di mana hukum penawaran adalah hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah yang ditawarkan adalah positif. Artinya, jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga mengalami penurunan dengan syarat ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap konstan. Nah, yang keempat yaitu jenis penawaran.
Penawaran pasar yang pertama itu penawaran pasar, yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual pada tingkat harganya. Yang kedua ada penawaran perorangan, merupakan sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen terhadap sebuah tingkat harga. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi dari penawaran. Nah, fungsi dari penawaran yaitu hubungan antara harga dan barang. Pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus, di mana penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Nah, hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dan harga dapat dilihat melalui fungsi umum. Rumus dari penawaran itu sendiri yaitu QS sama dengan A tambah BPS atau PS sama dengan A tambah BQS. Keterangannya di mana QS merupakan jumlah barang yang ditawarkan, PS merupakan harga barang yang ditawarkan, A dan B merupakan konstanta. Nah, dalam fungsi penawaran kita akan mengenal istilah kurva penawaran, di mana kurva penawaran yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Pergerakan kurva penawaran yaitu dari kiri bawah ke kanan atas, baik harga dan jumlah penawaran artinya positif. Terima kasih sobat sudah menyimak video ini. Semoga materi pada pertemuan kali ini berguna bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini, dan semoga bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.